Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan doa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan sekretaris siapa saja yang tidak hadir hari ini? Keduanya sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi pernikahan. Selamat pelajaran fisik. Oke, pernikahan merupakan salah satu cara yang paling mudah mencapai titik kebahagiaan serta kedamaian juga untuk melanjutkan hidup manusia. Maka dari itu, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, sebaiknya murid-murid sekalian mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dibicarakan bersama-sama? Jadi yang pertama ada siswa dapat mengetahui hukum rukun dan syarat dari pernikahan. Yang kedua, siswa dapat mendapatkan hukum dan syarat pernikahan dalam Islam. Nah, oke, karena dalam tujuan pembelajaran ini kita terdapat hukum rukun dan syarat dalam pernikahan, maka materi kita pada hari ini adalah tentang 3 poin tersebut. Nah, sebelum masuk dalam poin itu, kita jabarkan dulu tentang pernikahan. Oke. Jadi pernikahan dalam Islam ini menganjurkan kepada manusia untuk menikah agar pernikahan mempunyai pengaruh yang cukup baik bagi pelaksanaannya, masyarakat serta seluruh umat manusia yang ada di dunia. Nah, pernikahan merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang baik dan sah sesuai dengan syariat yang ada dalam Islam. Oke, selanjutnya pembahasan topik kita pada hari ini ialah hukum pernikahan. Dan yang kedua adalah syarat dan rukun. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni apa saja sih hukum dari pernikahan ini? Ada yang tahu? Wajib. Ya, 1, sunnah, 2, haram, 3, 4, hukum pernikahan ini sama halnya dengan hukum Islam lainnya, yakni terdiri dari 5, yang seperti adik-adik sebutkan tadi ya. Namun ternyata hukum pernikahan ini yang pertama ini bukanlah wajib atau sunnah, melainkan ada yang tahu kenapa? Hukum pernikahan ini pertama adalah mubah, di mana ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak akan mewajibkan atau mengharamkan pernikahan tersebut. Tapi yang kedua ini ada sunnah. Nah, hukum pernikahan ini berlaku bagi orang yang sudah mencapai titik kedewasaan secara jasmani dan rohani, sudah mampu menyongsong kehidupan berumah tangga, sudah mampu membekali istrinya. Namun menjadi sunnah karena beliau tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak terpuji atau perzinahan, maka disunahkan untuk tidak apa-apa jika tidak menikah atau akan menikah. Untuk dia ini menjadi wajib. Mengapa? Ada yang tahu?
untuk pernikahan keempat ini makruh. Nah, ini berlaku bagi orang yang belum memiliki bekal untuk menafkahi istrinya, namun ia sudah mampu untuk hidup berumah tangga, tapi dia belum memiliki biaya. Maka untuk orang yang seperti ini dianjurkan untuk berpuasa guna untuk meredam syahwatnya. Oke. Yang terakhir ada haram. Mengapa jadi haram? Ada yang tahu? Angkatan. Sudah punya istri. Sudah punya suami. Ada yang tahu? Sama jenis. Jadi kan itu kan terjadi adanya Allah menciptakan manusia secara berpasang. Makanya tidak ada pernikahan sesama jenis. Oke, mungkin itu nanti pembahasan berikutnya ya. Oke, adik dulu tadi ada haram jika. Oke, tepat sekali. Jadi haram hukumnya pernikahan jika bertujuan untuk menyiksa atau untuk menguasai harta dari pasangannya. Jadi ada istilah-istilah sekarang, ada yang menikah karena adanya sugar daddy, adanya mau sugar jadi haram hukumnya ya menikah karena untuk mengincar harta. Menikah ini butuh harta, tapi jangan harta selalu, harus ada kebahagiaan dalam keluarga. Oke, selanjutnya kita masuk pada rukun dan syarat. Ada yang tahu apa saja rukun dari pernikahan? Rukun, poin-poin yang harus ada dalam pernikahan. Semuanya bisa termasuk dalam pernikahannya, namun akan dijelaskan kembali. Ternyata yang pertama itu ada kedua mempelai atau calon suami dan calon istri. Pernikahan akan terjadi jika keduanya sudah siap untuk menikah dan tanpa adanya paksaan. Yang kedua itu ada mahar. Ada yang tahu apa itu mahar? Itu semua benar ya. Mahar merupakan hadiah atau barang yang diberikan dari calon suami ke calon istri. Dan yang ketiga ada wali. Nah, untuk pernikahan ini dibutuhkan wali dari kedua belah pihak. Yang keempat ada saksi. Saksi terdiri dari berapa orang? Tiga. Oke, tentu ini benar sekali. Saksi terdiri dari 2 orang. Nah, selanjutnya yang paling penting dan paling utama itu adalah ijab kabul. Ijab kabul ini sebagai perjanjian atas sahnya suatu pernikahan. Oke, selanjutnya kita masuk pada syarat. Syarat yang pertama bagi calon suami. Jadi yang pertama itu harus ada ini maksudnya untuk orang yang ingin berpoligami. Biasanya untuk berpoligami itu hanya terdiri dari 4. Jika dia sudah memiliki 4 istri, maka dia harus menceraikan salah satunya untuk menikah kembali. Oke, seperti ketika dia ingin menikah kembali dan menceraikan istrinya yang terakhir ini, usahakan istrinya ini sudah lewat dari masa iddah atau selama atau masih dalam masa iddah. Maka jika belum melewati masa iddah, maka itu masih dianggap istrinya. Benar sekali. Oke, selanjutnya ada mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dinikahi. Kedua, yang berikutnya ada calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu. Ini maksudnya adalah ketika dia menikahi kakaknya, namun dia ingin menikahi lagi adiknya, itu haram. Nah, yang terakhir adalah
tahu? Apa yang pertama? Islam. Oke, dua poin benar. Pertama, beragama Islam. Benar-benar perempuan mendapat izin juga dari walinya. Nah, bukan seorang muqtada. Muqtada itu merupakan wanita yang sedang dalam masa iddah. Nah, selanjutnya tidak memiliki hubungan mahram dengan suaminya. Bukan sebagai wanita yang pernah dilihat atau yang pernah dituduh berzina oleh calon suami. Yang berikutnya ada atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan atau dari orang tua. Jadi kalau kamu sudah waktunya untuk menikah itu tidak boleh. Yang terakhir sama dengan calon suami, tidak sedang berihram atau haji dan umroh. Selanjutnya ada syarat bagi wali. Syarat wali ada yang tahu? Manusia. Harus laki-laki, beragama Islam, merdeka, adil, bukan hamba sahaya tentunya ya, tentunya harus berakal dan tidak sedang dalam berirham haji atau umroh, sama halnya dengan calon istri dan calon suami. Selanjutnya ada syarat dari saksi. Tadi syarat saksi ada berapa banyak? Syarat dari saksi ada berapa? 2. Oke, benar sekali. Yang pertama itu terdiri dari 2 orang laki-laki. Yang kedua beragama Islam, merdeka, adil, berakal, dan tentunya mampu melihat dan mendengar. Selanjutnya itu memahami bahasa yang digunakan. Nah, ini ada penjelasannya di jawaban kamu nanti ya. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Karena tidak sedang dalam mengerjakan ihram atau haji dan tentunya hadir dalam proses pernikahan atau ijab dan kabul. Dan yang terakhir, syarat ijab dan kabul ini terbagi menjadi 5, yakni yang pertama ini menggunakan kata yang bermakna menikah atau dinikahkan, baik digunakan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Yang penting menggunakan makna tersebut, maka pernikahan akan disahkan. Makanya tadi di saksi diwajibkan untuk memahami apa yang menjadi kata-kata dalam ijab dan kabul. Yang selanjutnya ada lafaz ijab dan kabul diucapkan pelaku akad nikah. Pelaku akad nikah ada yang tahu? Pelaku akad nikah adalah calon suami dan istri. Dan walinya calon istri. Nah, selanjutnya ada antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh dicela dan maksudnya tidak boleh disalah dalam pengucapan, tidak boleh dihentikan, dan perbuatan lain dengan perbuatan lain. Baru ada pelaksanaan ijab kabul harus berada dalam suatu tempat atau suatu ruangan, mau dia di rumah, di kamar, ataupun di masjid, KUA itu pun bisa. Yang penting dalam satu ruangan yang dipastikan. Baru ada yang terakhir ini tidak dibatasi oleh waktu. Jadi pernikahan ini bisa digunakan di waktu pagi, waktu malam, atau siang hari. Itu bisa dilakukan di jam. Oke, paham sampai sini? Paham. Tadi maaf tadi pertengahan materi aku sempat menjelaskan untuk perhatikan ya, karena nanti ada jadi ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, bentuk dari evaluasi ibu ini adalah kuis. Kuis terdiri dari beberapa nomor dan memiliki waktu untuk menjawabnya. Paham? Paham. Dan untuk satu kelompok digunakan satu handphone saja. Oke? Segera siapkan siapa yang akan digunakan handphonenya ya. Gue akan siapkan buat lingkaran ya, supaya bisa Ya.
Sudah? Ini menggunakan HP yang mana? Iya. Itu sana ada kode di atas. Kau menggunakan kode yang mau juga bisa. Usahakan gunakan nama kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 agar bisa dikenali. Ya. Kelompok 3 sudah? Nanti bersama-sama ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah?
Salah dia buang lagi. Woi, gimana sih orang? Oke, yang pertama kita ada kembali. Iya diwajib. Iya dong. Ini tadi wajib. Semua habis deh waktu. Benar? Bilang benar. Sudah bisa dipahami apa Pak? Bisa. Nah, oke, karena yang pertama selesai ada kelas kelompok 1, maka yang pertama mendapat juara 1 adalah kelompok 1. Kelompok 2 dan dari itu ibu minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk berdebat dan satu orang yang bisa menjabarkan dari kelima hukum pernikahan. Ada yang berani? Langsung ke depan dan mengambil skill. Kelima hukum. Ada? Tapi sebutkan 5 dan ibu akan pilih salah satu dari kelima ini untuk kalian jabarkan pengertiannya. Nah? Adis, bisa maju ke depan. Kedua, sunnah. Ketiga, wajib. Keempat, makruh.
Kan dalam